OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2386 sampai bab 2390. Saat pasukan Juarez menyerbu masuk, Makui membawa Aliang kembali ke ruang operasi. Makui memasang ekspresi menyanjung bahkan dari jauh, berjalan menuju Ye Chen dengan rajin dan cepat, mengeluarkan sekotak rokok domestik dari sakunya, berjalan ke arah Ye Chen, menyerahkan satu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, bos kami sudah dalam perjalanan ke sini. Dia memberitahuku bahwa aku ingin menghiburmu dengan baik. Kamu harus merokok dulu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak." "Aduh." Makui dengan cepat mencoba menyenangkan dia berkata, "Itu tidak akan baik. Itu tidak akan baik, rokok bukanlah barang yang baik, jadi jangan menyentuhnya jika kamu bisa." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan meletakkan rokoknya, kasus ke dalam sakunya, menoleh ke Aliang dan berkata, "Silakan, beritahu saya, tidak ada yang boleh merokok di depan Tuan Ye." Aliang mengangguk cepat dan berkata dengan antusias, "Oke, oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengobrol dengan sekelompok orang Meksiko dalam bahasa Spanyol. Makui tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, lingkungan di sini terlalu buruk. Apakah menurut Anda kita harus naik dan berbicara?" "Tidak perlu." Ye Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan tenang, "Saya kira-kira seperti ini tempat lokal, sederhana tapi tidak sederhana. Lihatlah ruang operasi Anda, walaupun kecil, namun dilengkapi dengan baik, terlihat peralatannya juga sangat canggih, bau disinfektan sangat menyengat. Saya kira Anda juga memperhatikan kebersihan, Ma." Kui buru-buru berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, tetapi Asan India tadi cukup mampu. Tahukah Anda betapa mulianya perbuatan yang dimiliki anak ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. Bertanya, "Perbuatan apa?" Makui berkata, "Ketika anak ini berada di India, dia menggunakan berbagai cara untuk menipu dan menculik nyawa 5 atau 600 orang. Nanti, ketika skandal itu pecah di Tiongkok dan dia tidak dapat bertahan hidup, dia melarikan diri. Setelah tiba di Amerika Serikat, dia kembali ke bisnis lamanya. Sekarang di kalangan Amerika Utara, anak ini dapat dianggap sebagai pisau." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata setengah bercanda, "Meskipun masalah ini memang kotor, tapi harus kukatakan, masih ada sesuatu." Makui tertawa sinis, mengangguk cepat dan berkata, "Kamu benar. Dibandingkan dengan Anda, bisnis kami memang bisnis kotor yang tidak bisa diunggulkan. Itu wajar. Dalam keadaan seperti itu, dengan satu pinggang, seluruh rantai industri bisa menghasilkan total puluhan ribu atau ratusan ribu dolar. Jika Anda ingin mendapatkan kekayaan bersih puluhan miliar seperti Anda, saya khawatir itu akan membutuhkan lebih dari 100.000 ginjal, dan tidak mungkin membuat diri Anda lelah sampai mati dalam hidup ini. Sadarilah." Ye Chen meringkuk bibir dan bertanya kepadanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku bernilai puluhan miliar, 10 miliar? Di mataku, bahkan bukan sampah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Aku sangat biarkan aku memberitahumu. Beberapa waktu lalu saya mendirikan sebuah organisasi, jangka panjang dan jangka pendek, dan saya menginvestasikan puluhan miliar dolar di dalamnya, Ma." Kui memandangnya dengan tidak percaya dan berseru, "Ya, Tuan. Kamu? Apakah kamu bercanda? Organisasi macam apa yang mengizinkanmu menginvestasikan puluhan miliar dolar?" Ye Chen berkata dengan santai, "Saya belum bisa memberitahu Anda hal ini. Tetapi Anda tidak perlu melakukannya mempertanyakan masalah ini.
keaslian, karena saya tidak pernah membuat lelucon seperti itu. Makui juga tahu bahwa kepemilikan kartu emas hitam oleh Ye Chen membuktikan bahwa dia pasti memiliki bahan asli, dan tidak mungkin untuk menyombongkan diri di depan orang kecil seperti dia. Jadi, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terima kasih atas ketertarikan Anda pada Crazy Juarez kami. Saya yakin setelah Anda bertemu bos kami, Anda tidak akan kecewa dengan kami." Ye Chen mengangguk dan melihat ke samping. Lang Hongjun, yang tidak pernah sadar, segera mengerutkan kening dan berkata kepada Makui, "Saya pikir kamu sangat cerdas. Mengapa kamu tidak tahu cara memotong dasi untuk saya?" Ketika Makui mendengar ini, dia kembali ke akal. Sehatnya segera, awalnya, dia mengira Ye Chen baru saja datang ke pintu melalui Lang Hongjun, dan dia masih mengira Ye Chen adalah bos besar dan tidak bisa tersinggung. Tetapi Lang Hongjun adalah donor yang akan menjalani operasi, dan keduanya, mereka pasti tidak akan ada hubungannya satu sama lain di masa depan. Tetapi setelah mendengar apa yang Ye Chen katakan, dia menyadari bahwa Ye Chen seharusnya berusaha melindungi Lang Hongjun ini, jadi dia segera menamparkan wajahnya sendiri tanpa berpikir, dan berkata dengan marah, "Oh, Tuan Ye, maafkan aku atas menggurui Anda. Saya tidak ingat bahwa teman Anda. Salahkan saya, salahkan saya." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Aliang, "Cepat lepaskan ikatan Tuan Lang." "Oke." Aliang tidak berani menunda. Segera mengeluarkan belati lipat dari pinggangnya, lalu memotong dasi di tangan Lang Hongjun. Lang Hongjun tidak mau repot-repot menyesuaikan diri dengan tangannya yang baru bebas, dan berlutut di depan Ye Chen sambil menangis, "Saudaraku. Oh tidak, Tuan Ye, tolong selamatkan hidupku. Tuan Ye, aku pergi ada pria tua dan pria muda. Kita benar-benar tidak bisa mati begitu saja di Meksiko." Ye Chen mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, tersenyum tipis, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, saudara, kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Kali ini ketika kamu datang ke Meksiko, aku akan ada untukmu. Denganmu, tidak ada yang berani menyentuhmu, dan aku, Ye Chen, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." Lang Hongjun tergerak hatinya, dan lebih lega dengan sisa hidupnya setelah bencana. Meski menangis, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya kepada Ye Chen. Chen berkata, "Terima kasih, Tuan." "Ya, terima kasih, Tuan Ye." Makui di samping dengan cepat berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Tuan Lang, jangan khawatir. Karena Anda adalah teman Tuan Ye, Anda adalah tamu terhormat kami di sini. Segala sesuatu sebelumnya telah terjadi telah salah paham. Jangan tersinggung, saya jamin kamu akan aman di Meksiko." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Makui, saya ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk orang yang akan pergi menjalani operasi?" Tanya Makui. Kui tersenyum dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye. Uang jaminan telah dibayarkan, dan keluarga telah setuju untuk membayar sisanya setelah pergi ke meja operasi. Saat itu, kami akan membukanya dada dan tunggu 2 jam lagi sebelum memberinya jahit. Lalu kirim orang tersebut kembali ke Amerika dan beritahu dia bahwa operasi telah selesai. Jika dia merasa tidak nyaman, mungkin tubuhnya belum beradaptasi dengan yang baru hati, dan masih ada reaksi penolakan tertentu. Selama dia kembali beristirahatlah selama setengah bulan, dan pada dasarnya Anda akan pulih." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Pihak lain memberi Anda semua uang. Datang ke sini dan dapatkan ditusuk dengan sia-sia lalu kembali, bukankah ini terlalu berlebihan?" Makui berkata dengan serius. Berkata, "Tuan Ye, dalam hal ini, jika kita membuka dadanya dan tidak terjadi apa-apa, lalu menjahitnya,
Itu sudah sangat menarik. Kalau rekan-rekan lain seperti kita, mungkin setelah membuka dadanya, tidak hanya akan jika Anda tidak menggantinya dengan hati yang baru, Anda akan menusuk pinggangnya. Saya tidak mengada-ada. Di kami industri, ini benar-benar normal. Ye Chen mengangguk sambil setengah tersenyum. Benar saja, mereka adalah sekelompok sampah dan bajingan yang tidak memiliki integritas moral dan kemanusiaan. Tidak adil jika para bajingan ini dibiarkan terus berbuat jahat. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Ma Kui dan bertanya kepadanya, "Mengapa bos Anda belum datang? Apakah dia terlalu pandai dalam bidang tinta?" Ma Kui berkata dengan cepat, "Tuan Ye, jangan khawatir. Bos kami adalah berjudi di kasino sebelumnya dan datang ke sini sementara. Agak jauh, jadi memang memakan waktu lebih lama, tapi akan segera sampai." Saat ini, 6 tim Juarez telah tiba di pintu masuk desa dan berkumpul di lokasi yang ditentukan. Sepanjang perjalanan, mereka mengamati lingkungan sekitar dengan sangat cermat, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah ke-6 tim berada di tempatnya, mobil Juarez melaju ke pintu masuk timur desa di bawah perlindungan 3 kendaraan. Setelah sampai, Juarez tidak turun dari mobil, melainkan berkata kepada salah satu pengawalnya, "Hector, masuk dulu dan lihat. Ingatlah untuk merekam video seluruh proses. Setelah masuk, matikan pelindung di dalam. Lalu kirimkan videonya berikan padaku dan biarkan aku melihat situasi di dalamnya. Jika Ma Kui dan yang lainnya dikendalikan satu sama lain, maka ini jebakan. Kita harus bersiap terlebih dahulu." Pria bernama Hector itu mengangguk ringan. Lalu, dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan video, dan masuk sendirian. Penjaga rahasia dan Minggang di dekat ruang operasi semuanya mengenal Hector. Jadi ketika Hector muncul, mereka semua menyapa Hector seperti biasa. Hector terus memperhatikan sekelilingnya dan dengan cermat mengamati semua orang yang ditemuinya. Setelah satu orang tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia berkata kepada salah satu bos kecil yang bertanggung jawab menjaga tempat ini, "Matikan pelindungnya. Saya ingin mengirim video ke bos." Pria itu tidak berani menunda dan segera mematikan pelindung sinyal di sini. Perangkat. Hector segera mengirimkan video yang diambilnya kepada Juarez yang tak lama kemudian mengirimkan undangan video call. Setelah video tersambung, suara Juarez terdengar dan bertanya, "Di mana pria bernama Ye itu?" Hector berkata, "Saya mendengarnya di ruang operasi bawah tanah." Juarez bertanya, "Turun. Coba lihat dan jangan tutup videonya." "Oke." Hector setuju. Mengambil ponselnya dan berjalan ke ruangan di mana pintu masuk ruang bawah tanah berada, lalu berjalan lurus ke bawah. Juarez, sebaliknya, menggunakan ponselnya di dalam mobil untuk mengamati dengan cermat rekaman video yang dikirimkan kembali. Dia ingin memastikan apakah orang yang muncul dalam video itu benar-benar salah satu anak buahnya. Untungnya, Ye Chen memang sendirian, jadi Juarez tidak melihat ada yang aneh. Saat ini, Hector telah tiba di ruang operasi bawah tanah dan melihat Ye Chen dengan ekspresi angkuh di depan Ma Kui. Ma Kui juga melihat Hector saat ini dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, pengawal pribadi bos kita telah tiba. Saya yakin bos kita akan segera tiba." Hector mendatangi kerumunan saat ini dan berkata kamera ponsel diarahkan ke Ye Chen. Lalu dia merendahkan suaranya dan menanyakan beberapa pertanyaan di telinga Ma Kui. Setelah Ma Kui membisikkan beberapa kata di telinganya, Hector merasa lega. Lalu dia tersenyum dan mengangguk ke arah Ye Chen sebagai tanda, lalu melangkah mundur dan kembali ke tanah. Begitu dia kembali ke tanah, dia melapor ke Juarez, "Bos, tidak ada hal aneh yang ditemukan di sini.
hanya ada dua wajah asing. Satu adalah pendonor yang dijadwalkan menjalani operasi lusa, dan yang lainnya adalah Ma Kui, kata miliarder itu. Juarez bertanya kepadanya, apakah semua saudara kita ada di sini? Mereka semua ada di sini. Hector berkata, tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian, bahkan tidak ada bau sisa mesiu, jadi harus ada tidak masalah. Juarez mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya pria Tionghoa bernama Ye itu benar-benar pemberani. Saya akan pergi dan menemuinya secara langsung. Dengan itu, Juarez menggunakan radio mobil mengeluarkan perintah, semuanya, ikuti saya, tim 1 hingga 3 akan berjaga di luar ruang operasi, tim 4 hingga 6 akan berjaga di dalam ruang operasi, pengawal, ikuti saya ke bawah untuk melihat bocah Tionghoa itu. 6 tim langsung terdengar di radio. Balasan konfirmasi dari pemimpin regu. Segera setelah itu, Juarez membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Di bawah perlindungan pengawal, dia berjalan menuju ruang operasi. Tepat ketika Juarez mengira dia telah menghilangkan semua ancaman dan sangat mudah, dia tidak pernah bermimpi bahwa drone dari langit dengan jelas menangkap pergerakannya. Saat Wan Pojun melihatnya muncul, dia menyadari bahwa pria ini pastilah pemimpin seluruh organisasi kriminal. Jadi, dia mengikuti instruksi Ye Chen dan memerintahkan anak buahnya, perhatian, semuanya, segera mulai mengecilkan pengepungan. Begitu target memasuki halaman tempat Tuan Ye berada, hitungan mundur 5 menit akan segera dimulai. Setelah waktunya habis, di luar pasti bunuh semua musuh dan jangan tinggalkan siapapun. Beberapa menit kemudian, Juarez sudah sampai di halaman tempat ruang operasi berada. Karena penjelajahan Hector sebelumnya, dia langsung menuruni tangga ruang operasi tanpa rasa takut. Ketika Ma Kui melihat Juarez berjalan ke bawah, dia langsung berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bos kita ada di sini." Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke Juarez dan berkata dalam bahasa Spanyol dengan rajin, "Bos, Tuan Ye yang datang hari ini adalah dewa kekayaan yang agung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini." Juarez menepuk pundaknya, tidak berbicara, tetapi berjalan langsung ke arahnya. Dia mendatangi Ye Chen dan berkata dalam bahasa Spanyol sambil tersenyum, "Tuan Ye, kan, saya Juarez, Rafael Juarez, Anda bisa memanggil saya Rafael." Ye Chen tidak mengerti bahasa Spanyol, tapi dia punya kuda yang harus diterjemahkan oleh Kui, jadi tidak ada hambatan untuk komunikasi dengan Juarez. Ye Chen memandang Juarez dari atas ke bawah dan menemukan bahwa pria Meksiko ini memang memiliki semangat gangster. Meskipun dia tidak tinggi, dia sangat kuat. Dia memiliki kalung emas tebal berkilau yang tergantung di lehernya, bahkan di giginya. Dia memakai berlian bertatahkan kawat gigi, potongan rambut sangat pendek, dan wajahnya penuh daging. Sekilas dia bukanlah orang baik. Ye Chen menatapnya dan tersenyum dengan tenang. "Tuan Juarez benar-benar memudahkan saya untuk menunggu." Setelah dia tiba, dia tidak muncul dan meminta bawahan untuk masuk dan memulai video untuk Anda. "Operasi Anda ini benar-benar membuatku sengsara. Aku memikirkannya." Juarez tahu bahwa Ye Chen mengira dia terlambat dan terlalu berhati-hati, jadi dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Ye, ini pertama kalinya Anda bertemu, jadi Anda selalu perlu berhati-hati." Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, saya mendengar dari Ma Kui bahwa Anda ingin bekerja sama dengan seluruh kelompok kami. Saya tidak tahu kerja sama seperti apa itu." Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia bertanya sambil tersenyum, "Berapa banyak orang di organisasi Anda?"
Juarez segera berkata, kami memiliki lebih dari 200 orang. Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, lebih dari 200 orang tampaknya sedikit kurang. Juarez berkata dengan tergesa-gesa, meskipun jumlah kita tidak banyak, hampir semua orang adalah prajurit elit. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah membawa mereka semua di sini hari ini? Juarez mengangguk, dia berkata, orang-orangku semua ada di luar. Jika Tuan Ye tertarik, aku bisa mengantarmu untuk melihat-lihat. Tidak perlu, Ye Chen berkata dengan santai, saya tidak perlu menanganinya secara pribadi. Hua Reis tidak tahu arti mendalam dari kata-kata Ye Chen, jadi dia menepuk dadanya dan berkata kepada Ye Chen, jika Tuan Ye berencana untuk bekerja sama dengan kami, saya akan berhati-hati dari orang-orang di bawah ini tanpa Anda harus berurusan dengan mereka. Setelah itu, dia bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, Anda belum mengatakan kerjasama seperti apa yang ingin Anda jalin dengan kami. Ye Chen berkata dengan santai, aku punya proyek besar di Suriah, dan sebenarnya aku kekurangan orang, tapi... Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia sengaja berhenti sejenak. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Melihat sudah hampir 5 menit sejak Juarez masuk. Dia perlahan-lahan menghilangkan senyuman di wajahnya dan menatap Juarez. Reis berkata dengan dingin, lupakan saja. Suriah hanya cocok untuk mereka yang bisa lolos dari kematian dan hidup, tidak cocok untuk kalian bajingan yang harus dipotong-potong. Ma Kui hendak menerjemahkan, tapi dia tertegun. Sejenak dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen, mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu dengan ini? Ye Chen mencibir, memandang Juarez dan orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan ringan, apa yang saya maksud sangat sederhana. Kalian semua akan mati malam ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, artinya, kalian semua akan mati malam ini. Ketika Ma Kui mendengar kata-kata ini, seluruh hatinya menjadi tegang, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Tuan Ye benar-benar pandai bercanda. Apakah Anda tidak ingin kami bekerja sama? Bos kami tidak memiliki humor sebanyak kamu. Sel, dia mungkin akan menganggapnya serius ketika kamu mengatakan itu. Juarez, yang berdiri di samping, menatap Ye Chen dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak pernah bersekolah atau belajar bahasa asing apapun, Meksiko sangat dekat dengan Amerika Serikat, dan dalam banyak kasus, dia harus tinggal bersama orang Amerika, sehingga sebagian besar orang Meksiko kurang lebih berpengetahuan bahasa Inggris. Jadi ketika Ye Chen mengucapkan kalimat itu dalam bahasa Inggris, dia langsung mengerti artinya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera melihat ke arah Ye Chen, dan dia bisa melihat sekilas bahwa mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh saat ini. Lagi pula, Juarez adalah seorang lelaki tua yang sudah lama berkeliling dunia dan menjilat darah dari ujung pisaunya. Dia bisa tahu seperti apa seseorang yang sedang membunuh hanya dengan melihatnya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, dia tanpa sadar mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke dahi Ye Chen, dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Kamu berusaha keras untuk menemukan tempat ini. Apa yang kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan? Ma Kui di samping juga sedikit panik saat ini, dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, tolong jangan bercanda dengan bos kami. Yang paling dia benci adalah orang lain bercanda dengannya. Ye Chen memandangnya, tersenyum sedikit dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku bercanda dengannya? Biar ku beritahu, setiap kata yang baru saja ku ucapkan serius. Juarez mengerutkan kening, menatap Ye Chen dan bertanya, kami tidak memiliki keluhan,
dan saya mendengar Makui berkata bahwa Anda memiliki kartu emas hitam Citibank, dan aset Anda harus lebih dari 10 miliar dolar AS. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Jadi mengapa Anda membunuh kami? Ye. Chen membuang senyumannya dan berkata dengan dingin, "Karena apa yang kamu lakukan sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Semua orang pantas mati." Juarez tidak bisa menahan cibiran dan berkata dengan nada meremehkan, "Bahkan jika aku pantas mati atas perbuatanku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa menurutmu kamu sendiri yang bisa membunuh kita semua?" Agak terlalu sombong, Ye Chen mencibir dan berkata dengan tenang, "Bunuh kalian sekelompok idiot. Anjing itu mudah bagiku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi kepadanya, "Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa aku sendirian?" Juarez mengerutkan kening dan berseru, "Apa, kamu masih memilikinya? Tidak dapat membantu? Sejujurnya, aku memiliki lebih dari 200 orang di luar. Juarez gila, dan semua orang bersenjata lengkap. Bahkan jika Anda mendapat bantuan, apa yang dapat Anda lakukan? Jangan lupa bahwa Anda masih di tangan saya. Selama saya menarik pelatuknya, Anda akan segera mati." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Setengah dari 200 orangmu sudah mati sekarang." Juarez tidak menyangka bahwa semenit yang lalu, Wan Long lebih dari 100 tentara elit dan jenderal dari istana telah melancarkan serangan terhadap pasukan Juarez. Lebih dari 100 tentara ini, tanpa kecuali, semuanya ahli seni bela diri, dan juga telah menjalani pelatihan militer modern. Kemampuan tempur individu mereka jauh lebih baik daripada pasukan khusus biasa. Mereka memiliki banyak keunggulan. Selain itu, musuhnya terang-terangan dan kami diam-diam, jadi pembantaian anak buah Juarez hanyalah pembantaian sepihak. Tentara Wan Longdian menggunakan senjata api yang dilengkapi peredam suara dan membunuh separuh pasukan Juarez sebelum mereka menyadarinya. Ye Chen mengandalkan persepsinya yang tajam untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luar. Namun, Juarez berada di bawah tanah dan sama sekali tidak mendengar gerakan apapun di luar. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, dia mengira dia telah mendengar lelucon besar dan mengejek. "Orang-orangku, tanpa kecuali, semuanya adalah tentara elit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Meskipun skala kami tidak sama dengan di Meksiko, bukan terbaik, tapi kemampuan tempur individu kita pasti yang terkuat di antara semua kelompok di Meksiko. Mengapa Anda bisa membunuh setengah dari orang-orang saya?" Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan tembakan panik di luar. Dan seseorang berteriak dengan keras, "Cepat cari tempat untuk bersembunyi." Pihak lain tidak tahu dari mana senjata itu ditembakkan. Orang lain menembak dengan liar dan berteriak keras, "Apa-apaan ini? Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Cepat tembak, tekan." "Sial! Di sisi barat, cepat kendarai." Ah! Juarez kaget saat mendengar gerakan di luar. Dia tahu dari suara yang dia dengar bahwa anak buahnya telah dikepung dan ditindas. Pihak lain tidak hanya membuat mereka lengah, tetapi bahkan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Ketika Juarez memikirkan bawahannya di luar, masing-masing dari mereka adalah basis baginya untuk hidup dan menghasilkan uang. Tetapi sekarang mereka dibantai oleh musuh yang tidak dikenal. Hal itu membuatnya merasa putus asa melihat asetnya hancur dengan cepat. Jadi, dia mengarahkan senjatanya ke Ye Chen dengan marah dan berteriak histeris, "Siapapun yang menyukaimu harus segera berhenti. Kalau tidak aku akan membunuhmu dengan satu tembakan." Ye Chen mencibir. Dan dalam sekejap, dia tiba-tiba menembak dengan kecepatan yang sangat cepat, tembakan cepat. Sebelum Juarez sempat bereaksi, Ye Chen sudah meraih pergelangan tangan kanannya yang memegang pistol, lalu tiba-tiba memutarnya ke bawah.
Hanya terdengar bunyi klik, dan pergelangan tangan Juarez telah terlipat ke belakang 180 derajat, dan punggung tangannya menempel erat di lengan bawahnya. Yang lebih mengerikan lagi, patah sendi pergelangan tangannya telah menembus sisa kulit di pergelangan tangannya. Tulang putih yang bergelantungan dengan daging dan darah terlihat sangat menakutkan. Pengawalnya langsung bereaksi, dan masing-masing dari mereka segera mengeluarkan senjatanya dan hendak menembak Ye Chen. Tapi yang tidak dia duga adalah alih-alih bersembunyi, Ye Chen berdiri di sana dan menatap mereka dengan cibiran di wajahnya. Saat mereka mengarahkan senjatanya ke Ye Chen, beberapa lidah api tiba-tiba menyembur dari belakang, dan kemudian, beberapa orang dipukuli hingga ke sarang lebah dengan peluru. Juarez, Ma Kui dan yang lainnya semuanya ketakutan. Mereka berbalik dan melihat ke belakang, dan melihat selusin pria Tionghoa berpakaian hitam bergegas masuk dengan senjata di tangan mereka. Pemimpinnya adalah penguasa istana Wanlong, Wan Pojun. Pada saat ini, Wan Pojun memerintahkan bawahannya yang lain, awasi orang-orang ini, jika ada di antara mereka yang berniat menyerang, tembak mereka tanpa ampun. Semua orang segera menjawab serempak, ya, Juarez sudah. Ketakutan, runtuh. Melihat pihak lain telah memasuki ruang operasi bawah tanah, dia langsung menebak bahwa semua anak buahnya yang tertinggal di luar pasti telah terbunuh. Bahkan jika mereka belum mati, yang masih hidup mungkin adalah tahanan. Tepat ketika dia mengira semua ini mungkin mimpi buruk, Wan Pojun segera mendatangi Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, sesuai dengan perintah Anda, bawahan saya telah membunuh semua musuh di luar. Biarkan satu hidup, Ye Chen. Bertanya dia, apakah ada korban jiwa di antara saudara-saudara kita? Wan Pojun segera berkata, kembali ke Tuan Ye, Istana Wanlong mengirimkan total 158 tentara hari ini, dan tidak ada yang terluka, tidak ada yang meninggal. Ketika Juarez mendengar ini, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia menatap Ye Chen dengan wajah ngeri dan berseru, kamu, apakah kamu dari istana Wanlong? Wan Pojun menatapnya dan berkata dengan dingin, Tuan Ye bukan dari istana Wanlong, tapi puluhan ribu orang di seluruh istana Wanlong semuanya adalah orang-orang Tuan Ye. Juarez sangat ketakutan saat ini. Nama terkenal istana Wanlong sudah lama didengarnya. Bahkan jika kelompok kriminal paling kuat di Meksiko ditarik keluar, itu tidak akan menjadi tandingan istana 10.000 naga, karena semua anggota istana 10.000 naga adalah tentara elit yang terlatih, dan ada beberapa master top di antara mereka. Dahulu kala, para bos kelompok kriminal terkemuka di Meksiko menggunakan kuil 10.000 naga sebagai panutan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tidak berharap bisa memiliki tim tentara bayaran sekuat istana Wanlong. Namun mereka juga tahu betul kalau kekuatan mereka jauh berbeda dengan istana Wanlong. Sangat tidak mungkin untuk menandinginya. Akibatnya, para bos dari banyak kelompok besar bahkan menawarkan harga yang sangat murah, dan dengan sikap yang sangat rendah hati, berharap dapat mengundang para ahli dari istana Wanlong untuk melatih prajurit mereka. Namun, Wanlongdian tidak pernah berurusan dengan kelompok seperti itu, sehingga permintaan mereka tidak didengarkan. Bahkan jika Raja Narkoba terbesar di Meksiko datang sendiri, Wanlongdian tetap tidak dapat diundang. Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin besar pula reputasi istana 10.000 naga di Meksiko. Dalam hati Juarez, kuil Wanlong adalah eksistensi seperti dewa. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda bernama Ye Chen di depannya akan menjadi penguasa istana Wanlong. Pantas saja dia punya kartu emas hitam. Nilai istana 10.000 naga saja mungkin puluhan miliar bahkan ratusan miliar dolar.
Apa yang bahkan tidak dia duga adalah hari ini, semua anak buahnya akan dimusnahkan oleh istana Wanlong yang terkenal. Sangat ketakutan, dia tanpa sadar bertanya kepada Ye Chen, "Kami, Juarez gila, selalu sangat menghormati istana Wanlong. Tapi saya tidak mengerti mengapa istana Wanlong ingin membunuh kami berdua ketika saya tidak memiliki permusuhan dengan istana Wanlong. Lebih dari 100 saudara." Ye Chen mencibir dan berkata, "Seperti yang saya katakan tadi, tanpa kecuali, Anda semua adalah orang-orang yang keji dan keji. Membunuh Anda berarti melakukan keadilan bagi surga dan menghilangkan kerugian bagi rakyat. Juarez tidak mau untuk menyerah." Dia berseru dan bertanya, "Di Meksiko, kami bukan satu-satunya kelompok kriminal yang melakukan kejahatan keji. Mengapa Anda tidak menargetkan mereka yang terkuat, tetapi Anda ingin menargetkan kami? Juarez gila, apakah Anda melakukan keadilan bagi Tuhan dan menghilangkan kerugian bagi rakyat? Apakah Anda ingin memilih orang yang lemah untuk diserang?" Ye Chen terkekeh, menatapnya dan bertanya, "Apakah Anda mencoba menculik saya secara moral? Oke, dalam hal ini, saya akan meyakinkan kamu sampai mati. Izinkan saya bertanya, apakah Mei Yuzhen salah satu dari Anda?" Mei Yuzhen, Juarez tiba-tiba teringat bahwa ketika Makui memanggilnya untuk melapor, dia telah mengungkapkan di telepon bahwa Ye Chen telah memeriksa Mei Yuzhen sebelumnya. Sekarang mendengar Ye Chen menyebut nama Mei Yuzhen, Juarez berkata dengan cepat, "Mei Yuzhen hanyalah salah satu anggota periferal kami di Amerika Serikat." Ye Chen bertanya kepadanya, "Anggota periferal bukan anggota, izinkan saya bertanya lagi. Mei Yuzhen apakah barang selundupan yang Jen menipu rekan senegaranya untuk membantunya mengangkutnya di Amerika Serikat? Apakah itu milikmu?" Juarez tanpa sadar berargumen, "Tidak, bukan milikku." Tidak mengatakan yang sebenarnya, Ye Chen mendengus dingin dan berkata kepada Wan Pojun berkata, "Pojun, hancurkan kakinya." Sebelum Juarez sempat pulih, Wan Pojun mengangkat senjatanya dan melepaskan 2 tembakan dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Juarez merasakan sakit yang menusuk pada lututnya, ketika ia menundukkan kepalanya. Ia melihat lutut kedua kakinya telah hancur seluruhnya oleh peluru. Rasa sakit yang hebat membuatnya hampir pingsan di tempat, namun ia segera sadar kembali dari ambang pingsan. Rasa sakit yang tak terkendali menyebabkan dia pingsan dan menjerit. Tapi Ye Chen menatapnya saat ini dan berkata dengan dingin, "Jika kamu membuat itu terdengar seperti membunuh babi lagi, aku akan meminta seseorang mematahkan benda itu di selangkanganmu." Ketika Juarez mendengar ini, begitu dia mengatakan ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, lalu dia memaksakan diri untuk menutup mulutnya. Ye Chen menatapnya saat ini dan melanjutkan, "Izinkan saya bertanya lagi, apakah barang di tangan Mei Yuzhen milik Anda?" Juarez menahan rasa sakit yang parah saat ini, dan butiran keringat terus mengalir di wajahnya. Itu mengalir ke bawah, bahkan membentuk aliran yang menetes di dagunya. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia hanya bisa mengakui, itu milikku." Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, "Aku bertanya padamu Mei Yuzhen, orang yang ditipu dari Amerika Serikat untuk bekerja di Meksiko. Apakah Anda dibawa ke sini untuk mengambil organ dan kemudian membunuhnya?" Pikiran pertama Juarez adalah menyangkalnya. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa pihak lain sudah datang ke ruang operasi. Jika dia masih berani berdalih di kali ini, apakah kamu tidak mencari kematian? Jadi, dia hanya bisa berkata dengan gugup, ya. Oke. Ye Chen tersenyum dan melanjutkan, "Baru 2 hari yang lalu, Mei Yuzhen menipu rekan senegaranya Tiongkok lainnya dan memintanya untuk
bandara membantu dia membawa sejumlah barang selundupan. Tapi sayangnya, rekan senegaranya dari China itu ditangkap oleh bea cukai dan polisi AS sebelum pesawat lepas landas. Tahukah Anda tentang ini? Juarez selalu mengetahui hal ini. Karena saat itu dia kehilangan 5 kilogram barang, yang sebenarnya membuatnya merasa sakit sepanjang malam. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa hubungannya masalah ini dengan Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen adalah orang dengan kartu emas hitam, dan dia juga penguasa seluruh istana 10.000 naga. Orang seperti itu sudah berada di puncak dunia. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Mei Yuzhen? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Ye, kamu sudah menjadi penguasa istana Wanlong, mengapa repot-repot mempermalukan kami geng kecil karena masalah sepele seperti itu?" Ye Chen mencibir dan berbicara kata demi kata. Dia berkata, "Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa wanita yang digunakan oleh Mei Yuzhen untuk membawa barang selundupan dan terbang dengan pesawat adalah ibu mertua saya." Juarez merasa seperti petir pada saat ini. Biarkan dia memikirkannya selama 10 atau 20 tahun. Dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Mei Yuzhen bisa menipu ibu mertua orang besar seperti Ye Chen untuk menjadi bagal. Tidak heran Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu. Tapi masih ingin menghancurkannya, bunuh mereka. Kelompok kriminal Meksiko yang hanya beranggotakan lebih dari 200 orang. Ternyata anak buahnya tidak sengaja menyinggung ibu mertua Ye Chen. Ma Kui di samping juga ketakutan. Ketika dia melihat istana Wanlong membunuh begitu banyak rekannya, dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, menangis dan memohon pada Ye Chen, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak terlibat dalam masalah ini. Semuanya dikacaukan oleh Mei Yuzhen sendiri. Mohon maafkan saya demi rekan senegaranya." Rekan senegaranya? Ye Chen bertanya dengan nada menghina. "Bukankah Anda secara khusus mencoba untuk menyakiti rekan senegara Anda? Berapa banyak rekan senegaranya yang mati di tangan Anda selama bertahun-tahun? Berapa banyak orang apakah di sana? Apakah Anda sendiri yang menghitungnya?" Ma Kui berkata dengan panik, "Tuan Ye, saya juga dipaksa melakukan hal-hal ini. Juarez memaksa kami melakukan hal-hal ini. Dan saya sendiri juga aku tidak pernah keluar untuk menipu rekan-rekanku. Mei Yuzhen dan yang lainnya lah yang menipu orang." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan dingin, "Kamu masih di sini untuk berdalih ketika kamu akan mati. Kamu sungguh tidak bisa menitikkan air mata sampai kamu melihat peti matinya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wan Pojun dan memerintahkan, "Pojun, patahkan tangan dan kakinya." Wan Pojun mengangkat senjatanya dan menembak tanpa ekspresi. Menembakkan 4 peluru dalam sekejap, dan keempatnya menembakkan peluru yang kuat dan langsung menghajar pergelangan tangan dan pergelangan kaki Ma Kui hingga menjadi genangan lumpur tulang, yang setara dengan memotong seluruh akarnya. Ma Kui yang tiba-tiba tertembak 4 kali, terjatuh ke tanah karena pergelangan kakinya berubah menjadi lumpur. Dan dia secara tidak sadar ingin menggunakan tangannya untuk menopang tubuh yang terjatuh itu. Namun dia lupa bahwa dia masih memiliki tangannya saat ini. Itu hanyalah 2 tulang yang berdarah. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan luka patah di pergelangan tangannya untuk menopang tubuhnya yang roboh, gravitasi yang sangat besar membawa dampak dan rasa sakit yang sangat besar pada kedua pergelangan tangannya, yang membuatnya merasa seperti ikan yang baru saja ditangkap, tuna. Seluruh orang itu terjatuh tanah dengan putus asa, berteriak kesakitan. Sejumlah besar darah menyembur kemana-mana saat dia berjuang keras. Aliang di sebelahnya begitu dekat hingga darah Ma Kui berceceran ke seluruh wajahnya. Ia begitu ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan ia berlutut di tanah tak terkendali.
Meskipun Makui merasakan sakit yang tak tertahankan, dia tetap meronta dan memohon pada Ye Chen. "Tuan Ye, Anda tahu bahwa saya adalah orang cacat sekarang. Saya mohon, mengingat usia saya sudah lebih dari 60 tahun. Ampuni saya seumur hidup." "Sialan." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah rekan senegaranya yang telah lama disakiti olehmu berlutut dan memohon padamu untuk menyelamatkan nyawa mereka? Jika demikian, apa yang kamu lakukan, Makui?" Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama bertahun-tahun, banyak rekan senegaranya yang tewas di tangan mereka. Hampir setiap korban akan berlutut di tanah, memohon pertolongan. Tapi saya tidak pernah merasa lembut pada siapapun. Memikirkan kekejamannya yang terus-menerus, Makui sepertinya bisa meramalkan masa depannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Saat ini, Ye Chen berkata, "Jika aku membunuhmu saja, rekan senegaranya yang tidak bersalah yang telah kamu bunuh, Izumi, pasti akan merasa bahwa itu tidak cukup untuk memuaskan kebencian mereka. Jadi jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan melakukannya terus membuatmu membayar darahmu. Bayar dengan darah." Makui tercengang ketika mendengar ini, karena dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Ye Chen bisa terus membuatnya membayar dengan darah jika dia mati. Dia tidak bisa memotong dirinya sendiri menjadi beberapa bagian, kan? Tepat ketika dia bingung, Ye Chen berkata kepada Wan Pojun yang berdiri di samping, "Pojun, selidiki semua informasi dan latar belakangnya. Cari tahu semua anggota keluarga dekatnya, lalu selidiki dia lagi." Anggota keluarga dekat itu, dan rekening keuangannya mereka telah bersamanya selama bertahun-tahun. Selama ada orang dewasa di keluarga dekatnya yang menghabiskan uang kotor yang diperolehnya, saya akan menculik orang itu ke Suriah. Dari usia 18 hingga 7 tahun sebelum usia 10 tahun, semua pria dan wanita akan diperlakukan sama. Saya akan membiarkan dia bekerja di Suriah selama sisa hidupnya untuk membayar hutang darah ini untuknya. Wan Pojun dengan hormat berkata tanpa berpikir, "Baiklah Tuan Ye, saya akan mengatur seseorang untuknya sekarang." Mulailah menyelidiki. Begitu Makui mendengar ini, dia pingsan dan menangis. Ia hampir sama dengan Mei Yuzhen dan Su Jiangxi. Keduanya mencari uang sendiri untuk menghidupi keluarga. Namun yang membuatnya lebih baik dari Mei Yuzhen dan Su Jiangxi adalah dia telah menghasilkan uang untuk membawa keluarganya ke Amerika Utara dan berhasil memperoleh kewarganegaraan Kanada. Dia memiliki 3 putra, yang tertua berusia 30-an dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Toronto. Dia sudah memulai sebuah keluarga. Putra keduanya baru saja menikah pada awal tahun. Sedangkan putra ketiganya, dia akan lulus dari perguruan tinggi dan memasuki masyarakat musim panas ini. Meskipun anak-anak lelaki ini tidak berbakat luar biasa, berkat sumber daya pendidikan per kapita yang lebih tinggi di negara-negara barat dan kemampuan Makui dalam menghasilkan uang, masing-masing dari mereka berhasil menyelesaikan kuliah. Jika menurut rencana yang baru saja disebutkan Ye Chen, ketiga putra Makui harus bekerja di Suriah seumur hidup mereka untuk melunasi hutang darah Makui. Bagaimana bisa Makui tega menyeret ketiga putranya? Dia menangis dan memohon pada Ye Chen, "Tuan Ye, semua kesalahan adalah kesalahanku. Seperti kata pepatah, tidak ada kerugian yang menimpa keluarga. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Tolong biarkan keluargaku pergi. Tolong." Ye Chen mencibir dan bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Mei Yuzhen dan Su Jiangxi?" Makui menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sejak kecelakaan Malan, kedua orang ini menghilang dari dunia, dan Makui tidak dapat dihubungi sama sekali. Namun,
Ma Kui juga tahu betul bahwa Mei Yuzhen lah yang mengambil inisiatif untuk memutuskan kontak dengan dunia luar. Dia telah bekerja dengan Mei Yuzhen selama bertahun-tahun, dan Ma Kui masih sangat mengenalnya. Oleh karena itu, Ma Kui tidak mendengar apapun tentang apa yang terjadi di rumah Mei Yuzhen dan Su Jiangxi. Melihat tatapan bingungnya, Ye Chen berkata dengan tenang, anggota keluarga mereka semuanya ditangkap oleh polisi karena pencucian uang, dan keuntungan ilegal mereka pada dasarnya telah disita menurut hukum. Dengan kata lain, mereka berdua telah melakukan kejahatan untuk itu. Bertahun-tahun, sedikit uang kotor yang dia dapatkan pada dasarnya telah hilang. Anda tahu, kerja keras selama 20 tahun telah sia-sia, dan kerabat Anda telah dipenjara. Apakah itu sepadan? Ma Kui sangat ketakutan, dan Ye Chen terdiam. Melanjutkan, tetapi anggota keluarga mereka tidak akan dijatuhi hukuman penjara terlalu lama. Jadi saya akan membawa mereka ke Suriah setelah mereka dibebaskan dari penjara, dan kemudian keluarga kalian bertiga masih bisa bertemu di sana, Ma. Kui tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Ye Chen bisa melakukan hal seperti itu hingga memutuskan keturunannya. Jika demikian, bukankah kedua keluarga ini akan hancur total dan tidak pernah pulih? Tepat ketika dia sangat ketakutan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu bagus. Kalian bertiga dapat dianggap sebagai hubungan kolega untuk saat ini, dan hubungan kolega Anda akan diwariskan kepada Anda setelah kematian Anda. Keturunan, mungkin di masa depan anakmu akan bertemu dengan anak laki-laki baru ketika dia sedang menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah. Anak laki-laki itu adalah anak Mei Yuzhen. Kemudian mereka berdua akan bersama-sama menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah, dan akhirnya bekerja untuk setidaknya 12 jam sehari. Selama 1 jam, setelah akhirnya istirahat, kita bisa berbincang bersama tentang perbuatan mulia orang tua mereka. Sungguh menarik untuk direnungkan. Seluruh tubuh Ma Kui roboh, dan dia menangis dan berkata, Tuan Ye, dia banyak melakukan kesalahan, yang salah itu semua salahku. Aku mohon, jangan biarkan istri, anak dan anakku menanggung kesalahanku. Cucu sulungku baru saja masuk SD. Kamu bahkan tidak bisa membiarkan anak itu pergi, sambil berkata, Ye Chen. Berkata wajahnya mengingatkan dengan ramah, oh, ngomong-ngomong, jangan khawatir. Jika anggota keluarga dekatmu masih di bawah umur, aku pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Saya akan memberinya kesempatan untuk tumbuh secara normal. Pada titik ini, Ye Chen mengubah topik dan berkata, tetapi saya ingin mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Begitu dia mencapai usia dewasa, meskipun saya tidak akan menyelesaikan masalah dan membawanya kembali ke Suriah, saya akan memberitahu dia tentang apa yang telah Anda lakukan, semua orang yang berhubungan dengannya. Termasuk namun tidak terbatas pada teman sekelasnya, teman, guru, dan orang penting di masa depan. Saya ingin mereka semua tahu apa jenis lebih tua yang dia miliki. Dengan cara ini, dia kemungkinan besar akan melakukannya. Karena apa yang Anda lakukan akan membuat Anda memandang rendah di depan orang lain selama sisa hidupnya, yang akan membuat dia membenci Anda di dalam hatinya selama sisa hidupnya. Saya juga akan meminta anak buah saya untuk memberitahunya bahwa selama dia masih memilih untuk memiliki nama keluarga Ma, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya, dimanapun dia bersembunyi, saya akan membuatnya mustahil untuk lepas dari bayang-bayang Anda, kecuali dia bersedia mengubah nama belakangnya sepenuhnya dan menjadi anonim mulai sekarang. Pada saat itu, cucu Anda akan malu untuk mengambil nama keluarga Anda, dan dia akan mengubah nama belakangnya. Anak itu juga akan mengubah nama belakangnya seperti dia, dan ketika saatnya tiba, silsilahmu akan terputus. Setelah kamu mati,
Hanya akan ada orang-orang yang membencimu dan tak seorang pun akan peduli padamu. Silsilah keluarga Mamu akan terputus seluruhnya, hanya menyisakanmu. Kamu akan menjadi kehinaan bagi sisa hidupmu. Kulit kepala Makui menjadi mati rasa setelah mendengar ini, dan dia berteriak histeris, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini pada anak kecil, ini tidak manusiawi. Sekarang adalah abad ke-21, bukan zaman kuno. Ini adalah era penyitaan rumah dan penghasutan. Apa bedanya kamu dan orang barbar jika kamu melakukan ini?" Ye Chen terkekeh dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya, Ye Chen, selalu bersikap seperti ini. Cara yang beradab hanya akan membuat Anda menyesali kecerobohan Anda, tetapi tidak akan membuat Anda merenung dan menyesali apa yang telah Anda lakukan. Dan saya, hanya untuk membuatmu benar-benar menyesali perbuatanmu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memulai kembali atau mengubah caramu. Aku ingin setiap detik sebelum kematianmu dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya." Bersambung.